Jual kira lagi loh. Selamat datang bagi teman-teman yang baru bergabung. Silakan segera bergabung ke breakout room-nya masing-masing. Jangan lupa di rename namanya sesuai dengan angkatan underscore NBH diikuti dengan nama lengkap. Karena pembelajaran akan segera dimulai. Kalau ada kendala, silakan disampaikan di sini agar kami bantu. Barangkali Mbak Farida ada kendala, Mbak? Sepertinya terkendala jaringan ya. Mas Lizikri, barangkali ada kendala, Mas? Bisa mendengar suara saya, Mas? Mbak Halo, Nopi. Pak, izin Halo, Halo, bagaimana? Pak. Silakan, silakan. Laptop saya tuh kan suka ini ya error mati sendiri. Kalau login via HP juga bisa, boleh nggak ya? Jadi jika Baik, teman-teman, selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Pagi, Kurang 2 menit ya. Teman-teman masih kurang 2 menit. Silakan yang mau ngambil minum dulu boleh ya. Yang mau ngambil minum. Baik, teman-teman sudah pas jam 8 ya. Ibu izin Ibu buka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada pagi hari ini bisa ketemu lagi ya. Ini agenda terakhir di pembelajaran ya. Alhamdulillah teman-teman nyampe juga di agenda 3. Kemarin di Cimahi ada yang longsor kah? Ada yang kena? KBB, Ibu. Hah? Cuma KBB. Oh di KBB tapi itunya banyak ke Cibabat ya? Enggak, Bu, sejauh ini mah. Enggak ya? Oh ya. Iya, Soalnya saya juga besar.
ya status ini apa yang alumni PKA di Cibabat sudah kedatangan RI 2 lah, Pak Pak KDM lah kirain apa ada sesuatu di Cimahi. Oke, baik teman-teman. Alhamdulillah pada pagi hari ini sehat semua ya. Di Jatinangor ini gelap karena masih hujan. Kayaknya cuaca sedang musim hujan ya. Jadi teman-teman tetap jaga kesehatan. Karena beberapa tadi ada yang, Ibu izin off kamera saya nggak enak badan, batuk, pilek. Teman-teman mohon menjaga kesehatan. Ini adalah agenda pembelajaran terakhir. Berarti ini adalah kelompok pembelajaran Zoom terakhir sampai nanti besok. Sekali lagi ya. Setelah itu teman-teman akan memasuki bimbingan. Oke. Baik teman-teman sekalian kita karena mungkin udah pernah ketemu dengan Bu Rahma. Bu Rahma ini nanya kabar aja. Bagaimana teman-teman sudah melewati 2 agenda. Apa yang teman-teman dapatkan ya? Sebelum kita mulai ke pembelajaran. Coba Kang Uli, silakan. Apa sih yang teman-teman dapatkan atau rasakan dapatkan ya? Silakan Kang. Ya, izin terdengar tidak ya, Bu? Terdengar Kang. Yang didapatkannya tentu banyak sekali ya, Bu. Karena baru juga masuk ke pemerintahan, mulai dari wawasan kebangsaan, terus bela negara seperti apa, yang nggak harus pakai senjata kan kita. Kemudian ke agenda yang kedua itu tentang nilai-nilai berakhlak dan tugasnya cukup seru ya, kayak yang bikin video dari agenda 1, agenda 2 juga ada penugasan bikin video masing-masing. Kemudian yang cukup seru juga tugas yang tentang benchmarking ke perusahaan swasta, ya apa itu nilai-nilainya yang dapat diambil ke pemerintahan seperti itu sih Bu. Oke. Baik, terima kasih Kang Uli. Oke, next. Teh Irma, apa yang Sama listen Bu. learn yang dapatkan dari 2 agenda? Listen learn. Pembelajaran yang didapatkan. Silakan. Ya, Ibu izin menjawab. Kurang lebih sama ya dengan Kang Uli. Dari yang kita hanya hanya dari teorinya saja. Di sini tuh jadi tahu Bu implementasinya ketika nanti kita ke depannya di pemerintahan seperti apa. Karena tugas-tugasnya banyak yang seperti study case gitu ya Bu ya. Terus yang benchmarking juga. Jadi kita tahu hal-hal apa yang akan diterapkan nanti ketika kita sudah menjadi PNS sepenuhnya. Seperti itu Bu kurang lebih. Oke, terima kasih ya. Oke, next Sama-sama sambil Bu. Teh Sheila, silakan. 26. Ya Bu, kedengaran Bu, maaf. Terdengar Teh. Ya mungkin sama dengan teman-teman yang lain ya. Kita belajar tentang bela negara, terus wawasan kebangsaan, terus kita juga belajar mengenai analisis Bu itu. Jadi membuat ilmu kita bertambah untuk nanti pengimplementasian untuk membuat aktualisasi. Oke, terima kasih Teh Sheila. Atau teman-teman setelah melewati 2 agenda ini apa sih yang dirasakan? Ternyata rasa seperti apa gitu kan? Apakah menakutkan? Oke. Atau menyenangkan? Oke. Teh Restu. Halo Ibu, Ya, kedengaran ya Bu? dengar. Izin jawab Bu. Kalau yang saya rasanya gitu ya Bu, ngerjain tugas harus digimanain gitu. Tapi ada serunya juga karena kan ada tugas kelompok yang bikin kita ngobrol sama satu dinas ataupun dengan dinas yang lain juga kelompoknya kayak gitu sih Bu. Oke. Ya, ternuhun Teh Restu. Next, Kang Muhammad Abi Nurwianto. Oh iya Bu, izin dari yang agenda sebelumnya itu yang saya dapatkan itu yang pasti ilmunya dan terus saya sendiri juga eh, dan di luar itu saya sendiri jadi bisa ngobrol dengan teman-teman yang di luar dinas gitu Bu. Jadi bisa menambah
komunikasi antar dinas. Nah, itu aja, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Jadi emang teman-teman nanti kalau sekelompok ini, oh dulu sekelompok bareng aku latihan. Jadi akan teringat terus sampai teman-teman nanti kalau pas PKN 2 pernah. Bu Rahma dulu dia latihan bareng saya, sekarang eselon 2-nya bareng saya juga gitu. Jadi biasanya kalau pelatihan ini karena tadi seling ada tugas kelompok ya. Jadi selain teorinya juga ada yang hal lain di luar itu, pertemanan, keluargaan ya. Mudah-mudahan nanti suatu hari nanti misalnya eselon 4-nya barengan, eselon 3-nya barengan gitu ya. Nah, kita kan jadi lebih tahu oh karakternya seperti apa sih Restu, karakternya seperti apa sih Irma gitu ya. Oke, jadi boleh apa yang teman-teman dapatkan tuh teman rasakan sudah melewati dua tahapan kan ini tahapan terakhir ya, apa atau agenda terakhir karena agenda apa itu bimbingan. Oke. Next Teh Anissa 02. Dir, Bu. Hmm. Iya Bu, izin. Mungkin kalau misalkan untuk review dari saya, untuk beberapa pembelajaran, ada rasa ini ya Bu, ada rasa nervousnya. Nah, tapi selebihnya menyenangkan sih Bu menurut saya. Dalam dalam pengerjaan tugasnya pun, selain melakukan analisis yang tadi yang menambah jejaring, apalagi teman-teman di dinas lain yang sebelumnya belum kenal, terus akhirnya kita harus melakukan bonding dan mengerjakan tugas bersama gitu Bu. Terus kalau misalkan dari segi materinya, mungkin yang paling berkesan menurut saya adalah tentang nilai-nilai berakhlak, Bu. Sebenarnya selain mengupayakan untuk jadi berakhlak secara akronim, tapi jadinya karena diulang-ulang terus, jadi ingin mengamalkan berakhlak secara harfiah juga gitu, Bu. Oke, good. Terima kasih Teh Anissa. Next, Kang Akmil. Anak saya Kamil ya kebalik. Oke. Akmil silakan. Ya, baik. Eh, karena kan saya Akmil NDH 01, untuk kesan selama Latsar ini menyenangkan, Bu. Ya walaupun agak lumayan ya, setiap orang kalau dikasih tugas mah pasti eh, berkeluh kesah gitu. Cuman di balik itu ya ada hikmahnya, seru juga gitu untuk tugas-tugasnya, nggak monoton ke teori aja kayak gitu, Bu. Oke, terima kasih Kang Akmil. Next, Teh Senja. Ya Bu, apa suaranya kedengaran Bu? Terdengar Teh? Oh ya Bu. Kalau pesan-pesan dari saya, pesannya selama dua agenda ini, eh, betul ya Bu, yang dikatakan sama Kak Akmil, kalau misalkan dikasih tugas ya lumayan juga ya Bu. Tapi saya suka ingat pesan Ibu di awal gitu ya, kalau tugas tuh jangan dipikirin, tapi dikerjain ya Bu, biar beres gitu. Paling gitu aja sih Bu. Oke, terima kasih Teh Senja. Next, Kang Jaki, Muhammad Jaki 15. Baik Bu, izin Bu, apakah suara saya masuk ya Bu? Terdengar Kang. Baik Bu, terima kasih. Izin Bu, perkenalkan nama saya Zaki dari NDH 15. Kalau saya sendiri ya sama seperti teman-teman yang lain ya Bu. Dari segi materi, banyak materi yang menurut saya baru tahu gitu. Ada loh materi seperti itu gitu, terutama kalau yang saya pernah pelajari di kuliah kan tentang fishbone ya Bu. Nah itu road case analysis. Nah saya baru tahu gitu fishbone yang benar tuh seperti itu gitu, karena sebelumnya di kuliah tuh nggak ada dibahas dan saya sempat ngerjain juga, dan dari dosen di kuliah ya gitu-gitu aja, maksudnya membenarkan aja gitu apa yang saya kerjakan. Nah ternyata dari segi fishbone ya ada gitu, uh, runtutannya, ada dari segi aturannya dan lain sebagainya. Nah kalau misalnya apa yang saya rasakan sendiri ya seperti teman-teman yang lainnya, bisa bonding dengan teman beda dinas, dengan teman sesama dinas, dan kita bisa apa ya, dapat jaring kerja baru seperti itu sih Bu dari saya. Terima kasih Bu. Oke, terima kasih Kang Zaki. Next, Kang Rahmat 23. Ya, izin Bu, apa suara saya kedengaran Bu? Terdengar. Mungkin untuk kesan atau rasa dan ilmu yang saya dapatkan, yang pertama seru Bu gitu. Karena kan ada tugas individu, kemudian ada tugas kelompoknya juga. Nah, karena kan tugas kelompok kita ya saling mengetahui ya Bu, berkomunikasi lintas OPD gitu Bu ya. Jadi itu seru banget gitu Bu. Dan kemudian untuk ilmu yang saya dapatkan banyak sekali Bu. Contohnya dari bela negara, kemudian dari cara menganalisis seperti Fishbone dan analisis yang lainnya Bu.
Kemudian untuk yang agenda 2 seperti penerapan atau secara rincinya gitu Bu. Penerapan dari nilai berakhlak itu seperti apa di kehidupan sehari-hari sih Bu. Seperti itu sih Bu dari saya. Nanti Terima kasih. Fishbone yang tadi teman-teman ajari ya. Terima kasih Kang Rahmat. Itu akan nyambung di besok saat pembimbingan ya. Nanti teman-teman bagaimana menerapkan Fishbone untuk mencari akar permasalahan ya. Kemudian juga berakhlak itu nanti saat kegiatan teman-teman saat aktualisasi apa sih nilai berakhlak terkandung dalam kegiatan tersebut. Mungkin nanti teman-teman akan dibimbing oleh pembimbingnya ya bahwa keterkaitan agenda 1, agenda 2 akan masuk juga agenda 3 nanti ada di jadi aktualisasi itu yang pasti adalah kumpulan untuk implementasi agenda 1, 2, dan 3. Makanya di agenda 1 ada tentang analisis, di agenda 2 ada berakhlak, dan nanti ada tentang manajemen ASN di agenda 3. Ya. Oke, terima kasih Kang Rahmat. Next, Teh Tia, 31. Baik Ibu, untuk kesan-kesan saya selama pembelajaran ini, jadi saya dilatih untuk analisis, mulai dari analisis isu, jadi kita belajar identifikasi, memilah isu, menentukan prioritas isu yang harus dipecahkan, dan merumuskan solusinya. Juga untuk belajar implementasi nilai-nilai berakhlak, terus sama bela negara juga gitu Bu. Terus sama mendapat pembelajaran juga mengenai analisis pemecahan studi kasus gitu Bu. Ya, terima kasih Bu. Oke, terima kasih Teh Tia. Next, Teh Dia, 04. Ya, izin Ibu, eh, kesannya itu menyenangkan juga, bingung juga gitu terkait kayak misalnya tugas-tugas itu kadang kan pemahaman tiap orang itu beda-beda ya Ibu. Nah, tapi dengan kerja kelompok itu membuka pikiran saya, misalnya pemahaman saya di A, ternyata teman-teman tuh di B, di C, jadi membuka pikiran juga, oh ternyata bisa lebih berkembang dari apa yang saya saya pikirkan kayak gitu. Jadi membuka pikiran juga. Terus yang tugas individu juga walaupun judulnya individu, tapi ngerjainnya kelompok juga karena kayak butuh teman, butuh untuk menolong seperti merekam atau kita gantian sebagai aktornya di dalam video itu juga gitu. Jadi walaupun tugasnya individu juga dikerjakan secara berkelompok juga. Jadi belajar untuk berpendapat juga, mengeluarkan pikiran gitu, berdiskusi, menyelesaikan masalahnya juga sampai akhirnya jadi suatu tugas itu menyenangkan sekali sih untuk saya sih. Terima kasih Bu. Secara tidak langsung itu ada kolaborasi ya, menerapkan langsung nilai berakhlak berbaris Iya sama betul teman ya, Ibu. saling mensupport. Oke, terima kasih Teh Dea. Next. Sama-sama Ibu. Oke, Kang Rifki 20. Baik Ibu, izin jawab untuk hal yang saya dapatkan itu selama penugasan ini di tugas ke ini Bu yang terkait video Bu. Jadi kita itu belajar untuk bagaimana public speaking yang baik dan bagaimana public speaking yang baik itu di depan kamera Ibu. Mungkin kurang Oke. lebih seperti itu. Gitu, Bu. Oke. Terima kasih Kang Rifki ya. Next, Teh Fitri 07. Mohon izin Bu, apakah suaranya terdengar? Terdengar Teh. Mungkin kesan-kesan selama belajar agenda agenda 1, agenda 2 itu pastinya menyenangkan, dan setuju juga sama teman-teman yang lain dengan belajar materi berakhlak dan juga bela negara. Itu awalnya yang kita cuma tahu materi teori saja, tapi dengan belajar di sini kita jadi lebih tahu penerapan di kehidupannya seperti apa. Dan juga saya kan di pelayanan ya Bu, jadi lebih termotivasi aja untuk memberikan pelayanan yang maksimal gitu pada masyarakat. Itu sih Bu. Oke, terima kasih Teh Fitri. Iya Bu, sama-sama. Next, Teh Sri Ana 28. Baik Ibu, izin suaranya apakah terdengar? Terdengar Teh. Kalau menurut saya sangat menyenangkan Bu, dari awal materi wawasan kebangsaan sampai terakhir yang berakhlak. Itu sangat menyenangkan dengan berbagai aktivitas kita di masing-masing OPD. Kita juga bekerja sama untuk menyelesaikan tugas kelompok, saling manajemen waktunya lebih dilatih lagi gitu Bu. Terus mungkin public speakingnya, bagaimana kita membuat video apa yang harus kita sampaikan, dan mungkin implementasi-implementasi dari teori-teori itu
kita jadi tahu gitu. Jadi kita tahu gambaran nanti bagaimana kita mengimplementasikan dalam pekerjaan, dalam melayani publik dan lain-lainnya mungkin Bu. Oke, hatur nuhun Teh Sri. Siap. Next Kang Iqbal. Baik, terima kasih. Apakah suara saya terdengar, Bu? Terdengar. Terkait dengan kesan-kesannya cukup melelahkan sih, Bu. Ya, Oke, betul karena melelahkan. karena selain dirasa saya juga masih harus beberapa kali mengerjakan pekerjaan di kantor, Bu, karena harus mengawal program strategi nasional. Terus tapi cukup seru, Bu, walaupun melelahkan, walaupun tidur sampai larut malam gitu ya, Bu, tapi cukup seru karena tugas-tugas seperti ini terakhir kali saya rasakan waktu masih di bangku sekolah atau kuliah, Bu. Bikin video, analisis kasus, dan lain-lain sebagainya. Terus kemudian untuk materi juga, eh, saya juga merasakan ada hal yang menyenangkan juga karena ada beberapa hal yang bisa saya akhirnya tahu, khususnya terkait dengan namanya konflik konflik kepentingan. Kemudian juga ada beberapa hal yang mungkin dulu kita ya sekedar tahu, tapi ternyata bisa kita pelajari lebih dalam terkait dengan bela negara, wawasan kebangsaan, kemudian nilai-nilai tagline berakhlak itu seperti apa, seperti itu sih Bu, untuk pesan-pesannya. Terima kasih. Oke, terima kasih Kang Iqbal. Terakhir, the last Kang Okto, silakan Kang. Baik, izin Bu. Apakah suaranya terdengar, Bu? Terdengar. Terdengar. Oke. Nah, kalau untuk kesan dan selama lacar ini mungkin secara garis besar hampir sama dengan teman-teman yang lain ya, Bu. Untuk agendanya sangat menyenangkan dan juga begitu. Nah, kayak dari ilmu-ilmu yang kita dapat, kayak wawasan kebangsaan, terus bela negara yang awalnya pikiran kita belum terbuka sebegitu lebarnya gitu Bu terkait bela negara. Sekarang kita jadi tahu bela negara itu ternyata bisa dilakukan dengan banyak hal gitu. Nah, terus terkait tugas-tugas juga Bu yang sebelumnya mungkin bikin overthinking ya, kayak di tugas agenda 2 gitu, kayak dapat 2 bisa nggak sih jain gitu dengan deadline yang cukup singkat. Ternyata dengan kerjasama tim dari teman-teman yang lain semuanya bisa selesai tepat waktu sih Bro. Itu mungkin kesannya selama agenda 1 agenda 2. Baik, terima kasih Kak Okto sudah semuanya ya. Oke, baik, izin teman-teman bahwa betul teman-teman kan ini masuk dunia pemerintahan ya, 0 kilometer. Jadi teman-teman dimasukin ilmu-ilmu agar nanti kelak menjadi PNS di Cimahi mungkin berapa puluh tahun. Teres itu sekarang usianya berapa Teres tuh? Sekarang 23, Ibu. Berarti kalau ke pensiun normal 58 berapa tahun tuh? 35, Ibu. Wah tuh masih 35 tahun untuk mengabdi itu kalau normal 58. Kalau Teh Restu nanti jabatan madya itu 60, utama itu 65. Minimal 35 akan mengabdi di kota Cimahi. Bagaimana teman-teman bisa mengamalkan ilmu-ilmu yang ada dilaksanakan pelatihan dasar. Bahwa ini pelatihan dasar atau ilmu yang harus teman-teman punya untuk masuk ke dunia pemerintahan. Jadi ini teman-teman di 0 kilometer dunia pemerintahan. Nanti Brahma berharap di 5 km berikutnya, 10 meter berikutnya, teman-teman akan ketemu Brahma di eselon 4 misalnya ya, tadi eselon 3 ataupun eselon 2. Mudah-mudahan ya dari kelompok ini suatu hari nanti kan kita nasib tidak ada yang tahu ya. Tapi bagaimana teman-teman di 0 km ini teman-teman bisa menerima ilmu-ilmu dasar yang harus teman-teman punya selama menjadi ASN di dunia pemerintahan. Kemudian tadi teman-teman tadi semua berbicara clear ya suaranya ya. Pertama kita belajar tuh all out ya. Jadi semua teman-teman belajar share screen, belajar berbicara. Tadi Bu Rahma lihat tidak ada suara yang miss ya, semua terdengar dengan jelas. Nah nanti teman-teman berarti ini sinyalnya bagus. Nah, nanti berarti pas ujian insya Allah tanggal 6 Februari seperti ini ya. Jangan sampai ada yang luplep ya. Pas ujian tanggal 6 Februari semua clear seperti ini. Karena kemarin ada yang nggak terdengar, ini kelompok ini terdengar semuanya. Kemudian teman-teman nanti juga kalau ada tugas-tugas share screen itu ujian juga sama. Nanti kalau ujian kan sama-sama ya masing-masing akan paparan.
Kemudian juga teman-teman betul tadi jadi belajar public speaking, berbicara harus beda. Dasar lulusan harus mampu berbicara depan umum. Ya, jadi teman-teman kalau lagi rapat-rapat nih, jangan sungkan. Izin, saya Rohmat memberikan pendapat. Gak apa-apa ya kalau lagi rapat-rapat pimpinan, kita lihat lulusan harus tampil. Kemarin ada cerita eselon 4 Cirebon itu orangnya pemalu semua eselon 4. Ketika dia ada 2 kelas, satu ke tempat lain, satu ke Jatinangor. Eselon 4 Cirebon ngirim 2 kelas. Begitu Bu Rahma tahu nggak, kami dapat julukan kalau lulusan kan beda ya bisa ngomong semua katanya. Sebenarnya semua orang bisa ngomong teman-teman, cuma kadang keberanian ya. Ya teman-teman ketika teman-teman tahu dan mampu bicara ketika ada rapat-rapat ikut nimbrung, jangan cuma mendengar, jadilah jadi aktor di tempat itu. Jadi kalau ada rapat cuma duduk mendengar tidak apa-apa, kita memberikan saran, masukan untuk perbaikan instansi kita dengan penyampaian yang baik dan tadi dengan kata-kata yang baik disampaikan ya. Ya teman-teman, kalau teman-teman di rapat terbiasa berbicara, biasanya nanti teman-teman itu latihan satu hari nanti pas jadi pemimpin sudah terbiasa ya. Jangan takut salah, takut nggak baik, jangan ya. Sampaikan dengan baik. Makanya saat tugas itu satu teman-teman dilatih berbicara, dilatih share screen juga, kemudian public speakingnya, keberaniannya. Kadang ketakutan itu di pikiran saja ya, realnya mah. Kadang kita bisa, cuma kadang kita harus disupport saja. Baik teman-teman, sehat semuanya ya. Alhamdulillah sudah semuanya. Izin Rahmat share untuk materi hari ini. Materi agenda 3. Sudah terlihatkah teman-teman? Belum, Ibu. Masih loading, Ibu. Oh, loading, bentar. Ini di sini ada pembukaan ya. Jadi ini hari ini beririsan yang belajar 12, yang 4 pembukaan. Pembukaan dasar KPU Jawa Barat. Jadi ini sinyal berbagi. Sudah terlihat? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Sudah, Bu. Baik. Sudah, Bu. Terima kasih. Nah, ini teman-teman ini agenda 3 atau agenda pembelajaran terakhir di Latsar CPNS gelombang 1 ini. Teman-teman, agenda 3 ini ada berapa modul? Ada yang tahu? Ada 5, Ibu. 5, apa saja Teh? Sebentar, Bu, harus dibuka dulu, Pak. Yakin 5? Agenda 3 apa, ayo? Iya, Bu, ada Smart AS. Ada 4 ya? Ayo, apa aja? Smart ASN modulnya itu ada 3. Dan 2-nya itu ada manajemen ASN. Jadi 2 ya, Bu Swen. Oke, ya. Jadi kalau modul utamanya ada 2 ya, Smart Governance sama Smart ASN sama manajemen ASN. Jadi ada 2 tapi dalamnya ada modul-modul lagi ya. Oke. Baik, teman-teman. Jadi dalam materi agenda 3 ini ada 2 modul, tapi dalam modul itu ada beberapa submaterinya. Nah, ini teman-teman di agenda 3 ini, teman-teman lebih ke pemahaman apa sih teman-teman kedudukan dan perannya sebagai PNS nanti ya dalam mendukung smart governance. Ada yang tahu smart governance itu apa? Silakan raise hand. Ada yang tahu smart governance apa? Dalam mendukung smart governance. Ada yang tahu smart governance apa? Izin menjawab, Bu. Boleh. Jangan takut salah, teman-teman ya. Silakan, Kang. Siapa nih? Oktober NDH 17. Silakan, Kang. Ya, kalau menurut saya, Bu, smart governance itu mungkin tata kelola pemerintah yang memanfaatkan teknologi informasi dan inovasi untuk pelayanan ke masyarakat agar lebih cepat lagi, Bu, dan efisien. Oke, terima kasih Kang Okto. Ada lagi yang mau menambahkan? Kang Okto 17 ya? Oke. 17, Bu. Silakan. Ada yang mau menambahkan? Silakan. Apa itu smart governance? Izin menambahkan, Ibu. Boleh, silakan. Siapa nih? Dea, NDH 4. Silakan Teh.
seperti yang disebutkan dengan Kang Oktos, merupakan smart government merupakan tata kelola pemerintah yang menggunakan apa namanya informasi dan komunikasi agar pelayanannya itu lebih efektif, efisien, transparan, dan lebih partisipatif. Oke, Terima good. kasih. Oke, terima kasih Teh Dia. Next. Ada yang mau nambahin? Teh Anissa, silakan. Ya, baik Bu, izin Anissa NDH 2, izin menambahkan untuk smart governance itu adalah tata kelola pemerintahan yang didukung oleh kedudukan ASN untuk mendukung tata kelola yang efisien, berkualitas, transparan, akuntabel untuk dapat menghadapi tantangan-tantangan dan juga persaingan global. Oke, terima kasih Teh Anissa. Sekarang, apa teman perbedaan smart governance sama e-government? Apa itu perbedaannya? Ada yang tahu? Kan ini smart governance, ada e-government. Apa itu perbedaannya? Kalau e-government itu apa? Boleh? Jangan tahu salah teman-teman. Apa yang teman-teman? Silakan. Kan ada tuh e-government, ini smart governance. Perbedaannya apa? Izin menjawab Bu, kalau menurut saya e-government ini juga bagian dari smart government Bu, karena e-government ini kan penggunaan secara dengan digitalisasi misalnya seperti itu ya Bu. Nah, smart government ini kan juga mengoptimalkan TIK atau teknologi informasi. Oke. Nah, itu bagian dari smart government. Oke, betul. Oke, betul ya. Jadi teman-teman, kalau e-government itu adalah bagian dari smart government, lebih ke fokus ke ke digitalisasi seperti layanan KTP ya. Tapi kalau smart governance lebih ke luas. Contoh penerapan smart governance adalah di IKN ya. Kemudian di IKN itu bagaimana tata kelola pemerintahan yang cerdas, efektif, tadi yang sudah disampaikan teman-teman. Jadi smart government itu pendekatan tata kelola pemerintah tadi secara cerdas memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk menciptakan proses birokrasi yang lebih cepat efektif. Sedangkan government itu adalah bagian dari smart government seperti pelayanan-pelayanan online, KTP online seperti itu ya. Nah, jadi agenda 3 ini diantara seperti itu untuk mendukung smart governance. Oke. Good. Ini kalau Brahma sudah kenal ya. Nah, jadi tadi sekilas aja. Nama saya Rahmawati, kemudian saya lahir di Sukabumi, Bida Iswara. Ini nomor handphone Bu Rahma ya. Sekarang kita sudah kenal, kita next aja ya. Oke. Pembelajaran juga teman-teman tadi sudah. Oke. Nah, ini teman-teman, karena ini agenda terakhir, jadi teman-teman bagaimana di agenda 3 ini kita review sedikit bahwa kurikulum kita ada agenda 1, agenda 2, dan agenda 3. Terus nanti juga, teman-teman sudah, nanti ada PKTBT juga ya, ada PKTBT yang akan disampaikan atau akan dikelola oleh BKPSDM Cimahi. Jadi ada nilai PKTBT dari BKPSDM Cimahi yang akan dikelola itu biasanya dari atasan teman-teman ataupun dari kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan oleh BKPSDM Cimahi. Jadi teman-teman, sekarang teman-teman pada tahap ke agenda 3. Agenda 3 itu tadi bagaimana teman-teman tahu fungsi ASN, kemudian kedudukan dan peran ASN. Nah, ini teman-teman untuk agenda 3 ada manajemen ASN dan smart ASN. Nanti intinya teman-teman bagaimana teman-teman bisa menjadi ASN yang profesional dengan punya kompetensi baik itu teknis maupun bidang tugas teman-teman. Oke. Adapun tujuan pembelajaran agenda 3 ini adalah membekali peserta dengan pengetahuan tentang kedudukan dan peran PNS dalam mewujudkan smart governance sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, serta perekat pemersatu bangsa, sehingga mampu mengolah tantangan dan masalah keragaman sosial kultural dalam menggunakan perspektif smart ASN dalam mendukung pelaksanaan tugas dan jabatannya. Jadi teman-teman, kalau fungsi ASN itu ada berapa? Ada 3, Bu. Ada 3. Apa saja?
sebagai Sebagai pelaksana kebijakan Pelaksana publik, kebijakan publik, pelayan Mm-mm. pelayan, pelayan pelayan masyarakat, masyarakat, serta dan perekat Perekat dan pemersatu masyarakat bangsa. dan bangsa. pemersatu. Oke. Ini biasa kalau ujian suka iseng ada yang penguji yang nanya, ada yang tahu fungsi ASN apa? Bu Rahma ada yang nggak bisa jawab, itu kemana ya? Kabupaten PP3 Kabupaten Bandung, Bu, pada nggak tahu fungsi ASN gitu ya. Biasanya ada ketika teman-teman seminar itu suka ada yang penguji, itu kan penguji terserah mau tanya apa ya. Ada yang suka nanya, ada tahu nggak teman-teman fungsi ASN apa? Nah itu harus sampai apa ya, hafal ya, bahwa fungsi ASN ada 3 ya, sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, dan perekat pemersatu bangsa. Karena suka ada pas ujian itu si penguji nanya, Anda kan mau jadi PNS, apa itu fungsi dan perannya gitu ya. Oke, baik teman-teman. Modul pertama adalah manajemen ASN. Nah, ini ada teman-teman, ada kode etik ASN, kedudukan dan peran ASN, kemudian hak dan kewajiban, dan kode etika dan perilaku. Teman-teman, kalau ASN itu ada berapa macam? ASN. Ada 2, Ibu. Ada 2, Bu. Apa saja? PNS PNS dan dan P3K. PPK. S dan P3. Bedanya apa? PNS sama P3K? Kalau PNS mah tetap mungkin Bu ya, kalau Ya. P3K mah dengan kontrak. Oke, apalagi? Bagus, betul. Ada lagi perbedaan PNS sama P3K apa? Ada lagi tambahannya silakan. Kira apa sih perbedaannya PNS sama P3K? Selain Hmm, izin Bu, silakan. Sri Ana dari NDH 28, selain masa kerja tadi, mungkin dari proses rekrutmen sama pengembangan karirnya. Oke. Ada lagi? Bedanya apa sih? Bu, Izin, betul. Bu, Silakan. menambahkan Senja dari NDH 24. Selain itu ada masa kerjanya kalau PNS sampai pensiun, kalau P3K itu kontrak, Bu. Terus untuk jaminan pensiunnya itu sendiri, kalau PNS itu dapat pensiunan, kalau P3K itu tidak, Bu. Oke ya, jadi betul ya tadi sampaikan teman-teman. Jadi beda masa kontraknya, kemudian hak-haknya juga ya. Jadi tadi alhamdulillah kalau kita kenapa teman-teman ambil PNS karena tadi stabil ya. Tapi kalau kontrak 5 tahun lagi lamar lagi teman-teman insya Allah selamat. Kalau teman-teman ini betul teman-teman intinya teman-teman harus jadi PNS-nya. Insya Allah teman-teman tidak akan setiap bulan atau setiap tahun 5 tahun sekali ngelamar pekerjaan lagi, P3K lagi, insya Allah teman-teman, sampai kalau tadi siapa restu sampai 35 tahun, insya Allah tidak akan itu ya, nyari pekerjaan lagi. Tidak usah tiap 5 tahun, aduh bingung, atau tiap tahun harus, dulu kan kontrak ya, banyak yang dikontrak sekarang kan, setahun, 2 tahun. Nah teman-teman, setelah jadi PNS, insya Allah tenang, tidak usah membuat lamaran lagi, ngelamar lagi ya. Makanya teman-teman syukuri saja ya, syukuri dan laksanakan jadi PNS yang baik. Nah, jadi teman-teman, nah, ini untuk kedudukan dan peran ASN. Kedudukan ASN adalah pegawai ASN berkedudukan sebagai unsur aparatur negara, kemudian peran Pak ASN. Pegawai ASN berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek KKN. Ya, ini adalah kedudukan dan peran ASN. Berarti P3K juga sama perannya seperti itu ya. Nah, ini ada kode etik. Nah, kode etik ini kemarin di agenda berapa? Agenda 2. Agenda 2 ya. Agenda 2, Ibu. Jadi teman-teman sebenarnya ini sambung menyambung ya antara beberapa agenda itu. Jadi saling keterkaitan. Jadi kode etik dan kode perilaku ASN itu adalah agenda 2 atau berakhlak. Kemarin teman-teman sudah belajar ya diuraikan satu persatu bagaimana teman-teman membuat branding seperti itu ya. Nah, jadi ini adalah sebenarnya agenda 2 itu adalah kode etik dan kode perilaku ASN sesuai dengan nilai dasar ASN yaitu berakhlak, orientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, kolaboratif. Ini kalau di agenda 3 namanya kode etik dan perilaku ASN. Ada yang masih ingat orientasi pelayanan itu apa? Kami mereview. Orientasi pelayanan apa?
Menjadikan masyarakat sebagai tujuan, Bu, dengan orientasinya adalah kepuasan masyarakat, Bu. Oke, good ya Ana. Akuntabel, apa itu akuntabel? Silakan. Bertanggung jawab, Bu. Bertanggung jawab. Oke. Kompeten. Apa itu kompeten? Izin, Bu, memiliki Boleh? kompetensi kerja yang baik dan juga eh, memiliki kemampuan teknis yang baik, Bu. Oke, mau belajar ya, kompetennya mau belajar terus-menerus. Teman-teman kan ada kode etiknya, ada definisinya, boleh mana saja. Karena bisa ujian gini, ditanya kompeten apa, bagaimana implementasinya. Pasti berakhlak itu tanya kan, nilai berakhlak nilainya besar di nanti aktualisasi. Jadi nilai berakhlak ini teman-teman harus benar-benar apa ya dikuasai. Tidak usah textbook, tapi teman-teman tahu bagaimana implementasinya. Karena nilai-nilai berakhlak nanti dalam aktualisasi nilainya paling besar ya. Karena aktualisasi itu adalah mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak dalam kegiatan-kegiatan yang akan teman-teman buat nanti ya. Oke, harmonis itu apa? Ini Bu, Boleh silakan. harmonis untuk menciptakan lingkungan kerja yang sehat dan produktif dengan saling peduli dan menghargai perbedaan, Bu. Oke. Kalau Teh Ana di kantornya cara menghadapi senior yang udah senior sama junior bagaimana tuh? Kan harus harmonis tuh. Dapat senior Mungkin yang luar biasa, misalnya apa yang harus lakukan? mungkin saling menghargai aja, Ibu. Oke ya. Next, loyal. Apa itu loyal? Izin Bu, Boleh? mungkin setia dan taat kepada negara kesatuan Republik Indonesia. Oke, ini ada juga di mana nih? Loyal selain agenda 2 ada di mana aja, Kang Rohmat? Nyambung ke agenda berapa? Agenda 1 mungkin Bu ya. Oke, ada Bingung nilai juga Bu. bela negara ya. Ya, bela negara Adalah. Bu ya. Nah, ada setia dan pada Pancasila ya. Next, adaptif. Izin jawab Bu, Boleh. MDH 32 adaptif itu kita harus cepat menyesuaikan diri kalau ada perubahan. Oke. Kolaboratif, apa itu? Izin Bu, Boleh. ya, dia NDH 4 terbuka bekerja sama dengan pihak-pihak lain guna untuk menambah nilai tambah. Oke. Jadi kita nggak bisa bekerja sendirian ya, apalagi di kantor. Teman-teman nggak bisa bekerja sendiri, harus berkolaborasi, baik itu dengan atasan, sesama teman, seteman, walaupun nanti teman-teman bisa jadi udah senior, menjadi bawahan atau staf di bawahnya. Jadi teman-teman, nilai-nilai berakhlak ini nanti ini adalah yang paling utama di dalam aktualisasi. Jadi nanti ketika aktualisasi ini dibaca lagi ya kan nanti biasanya akan pertanyaannya juga, biasanya teman-teman ya aktualisasi. Dari nilai 7 berakhlak, apa yang teman-teman paling mudah? Apa tujuannya, implementasinya seperti apa? Ini selalu ditanya ketika seminar akhir teman-teman bagaimana nilai-nilai ini dilaksanakan teman-teman di instansi teman-teman selama melaksanakan aktualisasi. Jadi apanya gongnya atau intisari aktualisasi akan biasanya di 7 nilai berakhlak ini ya. Jadi pastikan teman-teman bisa kan tadi ada kuncinya misalnya adaptif beradaptasi. Teman-teman, dulu ya teman-teman ini sedang udah latsar, berarti harus beradaptasi bahwa teman-teman sedang posisi sebagai peserta atau sebagai peserta pelatihan ya. Bagaimana mengadaptasi antara pekerjaan juga dengan juga peserta pelatihan sebagai peserta pelatihan. Nah, teman-teman dulu coba Brahma tanya. Dulu coba handphone yang pertama kali teman-teman tahu apa? Merek handphone yang teman-teman tahu pertama kali apa? Nokia, Nokia, Bu. Nokia terus. Ya. Apalagi? Asia Bu. BlackBerry. Ya, BlackBerry terus. Siemens Bu. Siemens betul. Apalagi? Kemana sekarang? Sony Ericsson, Bu. Sony Ericsson. Sekarang kemana? Nokia. Kalah persaingan. Ya. Kurang inovasi. Jadi mereka tidak mau melakukan nilai berakhlak ini adaptif, tidak mau beradaptasi. Sekarang sudah dulu itu Nokia itu kalau sudah Nokia ya, katanya itu bisa dulu makan berat ya pertama kali handphone itu bisa melempar hewan cina gitu ya, ngambaledog cina gitu ya, izin. Nah, jangan beledog itu cina ya si gonggong cina ya, saking beratnya sekarang semakin ke sini semakin
beradaptasi ini karena mereka tidak mau melakukan adaptasi, tidak mau berinovasi. Dulu katanya sempat Nokia itu ditawarin Samsung untuk bekerja sama. Tapi karena dia sudah merajai Asia, Nokia itu dengan sombongnya saya sudah merajai, saya tidak mungkin kalah, dia tidak mau berkolaborasi. Akhirnya tertinggal dan tidak, walaupun ada sekarang berjejak-jejaknya di daerah-daerah yang udah ini ya jarang sekali ditemukan ya. Itu sayang sekali, padahal dulu Nokia adalah rajanya handphone pertama kali ya karena sampai Asia. Namun karena tadi tidak mau melakukan kolaborasi, tidak mau menerima pendapat orang lain, tidak mau beradaptasi, akhirnya tertinggal ya. Nah, teman-teman, kenapa teman-teman pelatihan? Teman-teman biar tidak tertinggal. Karena apa? Dunia berubah. Kalau teman-teman tidak ikut perubahan, teman-teman akan tertinggal kayak tadi Nokia ya. Nah, kemudian teman-teman dulu ada merek kamera itu Kodak. Dulu waktu Brahma SD, SMP itu Kodak. Sekarang nggak ada juga ya merek-merek tersebut. Dulu itu komputer segede rumah. Bayangkan kalau komputer dulu tidak mau melakukan inovasi, tidak mau adaptasi. Sampai sekarang mungkin segede rumah, tapi sekarang sudah berupa handphone. Dulu awal mula komputer itu kan segede rumah ditutup ya. Terus kemudian jadi komputer, jadi PC, jadi laptop, sekarang jadi tablet. Nah, teman-teman, itu karena kita mau mengikuti perubahan. Dunia berubah. Kalau teman-teman tidak mau mengikuti perubahan, teman-teman akan tertinggal. Salah satu mengikuti perubahan adalah dengan belajar, yaitu mengikuti pelatihan. Nanti teman-teman mungkin sekarang latsar. Nanti kalau teman-teman punya pelatihan yang lainnya, silakan diikuti ya. Jadi harus mau belajar, belajar, belajar. Dalam Islam juga ada loh hadisnya, carilah ilmu sampai kemana? Carilah ilmu sampai Negeri Cina, Bu. negeri Cina. Satu lagi Sampai ke liang lahat. ke liang lahat. Bahwa kita harus belajar, belajar, belajar. Ya, jangan abu udah tua. Enggak, apalagi udah tua juga. Teman-teman masih muda ya. Nah, teman-teman yang masih S1, boleh nanti S2, S3, PNS, teman-teman banyak kesempatan beasiswa ke luar negeri. Teman-teman Bu Rahma itu banyak yang lulusan S2 luar negeri. Bu Rahma enggak keburu ke luar negeri karena udah punya anak seperti itu ya. Teman-teman jadi PNS nanti kelebihannya banyak tawaran beasiswa, harus mau belajar ya, sekali lagi harus mau berubah dengan menambah ilmu baru. Dulu pertama kali COVID, teman-teman udah biasa. Teman-teman waktu COVID kelas berapa? 2020. Lulus Masih SMA, kuliah. Bu. Udah lulus SMA. Udah bisa Zoom belum dulu? Zoom Udah, Bu. udah. Tapi pertama kali COVID orang masih bingung ya menggunakan Zoom. Aduh, ada yang masih kerepotan. Tapi sekarang Zoom sudah dipakai kayak dinormalisasikan, digunakan untuk pembelajaran ya. Ya teman-teman, kenapa harus belajar, 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 belajar ya. Dan contoh dalam kehidupan ketika waktu kita masih bayi kan tidak bisa langsung berlari, tidak bisa langsung Zoom, bertahap. Tapi ada kemauan, ada progres sampai teman-teman hari ini bisa belajar lewat Zoom. Jadi kita juga dalam dunia pemerintahan harus mau belajar agar kita lebih baik lagi ya, agar lebih profesional lagi dalam melayani masyarakat. Oke, baik teman-teman, itu adalah tentang kode etik dan kode perilaku ASN atau nilai dasar ASN sesuai dengan agenda 2 kemarin ya. Teman-teman harus ini intinya di 7 ini kenapa dibahas lagi, karena ini adalah nanti ruhnya diaktualisasi. Nilai-nilai ini harus teman-teman jabarkan dalam kegiatan-kegiatan yang akan teman-teman lakukan. Nah, itu teman-teman nanti akan dibimbing oleh pembimbingnya. Tapi intinya teman-teman nanti harus dibaca berulang atau bagaimana implementasinya dalam kegiatan atau dalam pekerjaan teman-teman sehari-hari di instansi. Oke. Nah, ini teman-teman fungsi dan tugas ASN tadi. Nah, tadi penguji suka ada iseng, apa fungsi ASN kayak gitu ya. Jadi ini harus, karena tadi ada Kabupaten Bandung, Bu Rahma pada ditanya fungsi ASN pada nggak tahu pesertanya. Nah, bilang, oh mungkin lagi tidur, saya bilang lagi nerangin tidur, jadi tidak terdengar. Ini nilai berakhlak tadi pasti ada ditanyakan, takut-takutnya ditanya, apa itu fungsi ASN? Oke, tadi sesuai teman-teman sampaikan, sebagai pelaksana kebijakan publik. Jadi kalau ada kebijakan pemerintah gitu teman-teman, jangan mengkritik, karena apa? Lihat, kita bagian dari dunia pemerintahan. Oke. Izin teman-teman, ada pembukaan KPU, kepala KPU-nya mau ketemu Bu Rahma sebentar. Kita break 5 menit boleh? Oke. Oke, karena Boleh, Bu. Boleh, Ibu. kita break 5 menit, yang mau ke toilet, yang mau minum, kita kembali lagi ya. Terima kasih. Baik, Bu.
Baik teman-teman, kita kembali ke laptop. Jadi Bu Rahma itu PIC stakeholder sama PIC peserta seluruh pelatihan. Jadi kalau tamu ke Bu Rahma tadi udah dititipin, Bu Rahma mau Zoom. Pengen ketemu sama Bu Rahma. Jadi hari ini pembukaan KPU, kepala KPU-nya pembukaannya nggak mau di sana, pengen ke sini jadi datang. Oke, jadi baik teman-teman ya. Mohon maaf tadi iklan dulu. Sudah terlihat teman-teman? Ibu. Sudah, Bu. Baik teman-teman. Jadi tadi fungsi OSN kita kembali ke laptop, laksana kebijakan publik. Jadi khususnya kalau kebijakan pemerintah, ketika teman-teman akan mengkritik, hati-hati kan teman-teman adalah bagian dari pemerintah ya. Kadang kita suka lupa ya. Kalau teman-teman ada yang kurang, misalnya kok kebijakannya kurang pro, tidak usah ikut, apalagi di media sosial ya. Jangan sampai mengkritik kebijakan pemerintah karena ada teman-teman tadi bagian dari unsur pemerintah. Jadi kalau ada kebijakan dari pusat yang kira-kira kurang pas, mungkin kita bisa diskusikan dengan teman kantor bagaimana implementasinya di lingkungan instansi teman-teman. Kemudian sebagai pelayan publik ini kalau teman-teman stakeholder teman-teman melayani siapa? Kalau Bu Rahma kan peserta nih, kalau di LAN stakeholdernya peserta. Kalau teman-teman siapa masyarakatnya? Kalau rumah sakit mungkin pasien ya. Oke, kalau Teh Dia di mana Teh Dia tugasnya? Di UPTD Puskeswan, Ibu. Oh, Jadi langsung masyarakat ya? hewan. Ya, Oke. langsung ke pemilik hewannya. Boleh. Emang ada puskesmasnya hewan Teh? Ada, Ibu. Berahmanya kurang update ya. Oke. Kemudian perekat dan pemersatu bangsa ini dalam artian bahwa kita di pekerjaan itu juga kita harus sampai, mohon maaf ya kan suka ada yang mohon maaf julid misalnya atau ada konflik di kantor. Nah kita sebagai pemersatu jangan sampai kita ikutan nimbrung gitu ya. Tapi bagaimana kita mempereratkan. Jadi mempererat dan mempersatu bangsa ini tidak bisa dalam konteks yang luas, bisa dalam konteks kita sebagai pegawai, bagaimana jika ada konflik di kantor, atau juga kita di rumah atau di lingkungan kerja ada konflik masyarakat, bagaimana kita di situ tampil melaksanakan fungsi ASN itu perekat dan pemersatu bangsa dalam konteks tadi mempersatukan masyarakat yang konflik, kemudian juga di kantor ketika ada konflik-konflik yang bisa diredam, teman-teman hadir untuk melaksanakan fungsi ASN. Harusnya tidak ada konflik sih, karena semua kan ASN di kantor ya. Perekat dan pemersatu bangsa ini dalam konteks bisa sebagai tadi kita teman-teman sebagai masyarakat ataupun juga sebagai pegawai di lingkungan ataupun secara besarnya. Nah, perekat dan pemersatu bangsa salah satunya tidak membuat hoax, tidak membuat berita-berita yang bisa memecah belah ya. Sekarang berita itu kadang kan intinya benar apa enggak, apa enggak gitu ya. Nah, teman-teman jangan ikut-ikutan. Kalau ada hal-hal yang kira-kira beritanya tidak pas, cukup berhenti di teman-teman. Kayaknya ini mah hoax sih, kayaknya ini mah cukup di teman-teman, berhenti di teman-teman, jangan disebarkan lagi ya. Jadi perekat dan pemersatu bangsa tadi konteksnya luas. Bagaimana teman-teman bisa mengimplementasikan dalam berbagai lini kehidupan, baik di dalam sebagai masyarakat, sebagai pekerja, juga sebagai pengguna media sosial. Karena sekarang semua kayaknya dunianya di media sosial ya, apapun di media sosial ada. Nah teman-teman, jadi perekat dan pemersatu bangsa tidak menyebarkan berita-berita juga yang tidak pas. Atau teman-teman kayaknya ini cukup di saya. Atau di WhatsApp group share gitu ya. Itu cukup di teman-teman. Jika ada berita yang kurang pas, cukup berhenti di teman-teman itu teman-teman berpahala. Mempersatu bangsa. Ya. Teman-teman pernah yang ada kasus itu yang penjarahan yang Sri Mulyani itu ya anggota DPR pernah kasus itu? Itu karena apa? Berasal dari kalau Sri Mulyani karena dari potongan-potongan waktu beliau pidato dipotong-potong sehingga menjadi kalimatnya konotasinya negatif untuk para guru. Padahal realnya ternyata aslinya nggak seperti itu. Itu adalah berarti yang iseng atau dia pemecah. Nah teman-teman di situ tidak harus hadir ya. Intinya kalau ada berita-berita media sosial, teman-teman bagaimana bisa memperkat atau pemersatu bangsa atau tidak menyebarluaskan dan tadi tidak menambah atau tidak membumbui yang lainnya. Nah, tugasnya apa? Tugasnya adalah melaksanakan fungsi tadi. Ada 3 fungsi, berarti tugasnya tadi, kalau tadi sebagai pelaksana, fungsi ini melaksanakan kebijakan publik yang ditetapkan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan dan kesatuan RI.
Kalau tadi Bu, agenda 1 sekarang bukan dengan angkat senjata, tapi berbagai hal. Salah satunya adalah dalam dunia atau dalam permedsosan ya. Yang sampai tuh kalau udah hujat-hujatannya kalau netizen itu maha benar katanya ya. Teman-teman jangan ikut-ikutannya. Tampil kita bahwa kita sebagai mempersatu bangsa, bagaimana kalau teman-teman tahu itu beritanya nggak baik, sampaikan yang benar seperti apa. Oke. Next, ini hak dan atau hak dulu. Hak dan kewajiban ASN ini haknya. Kalau tadi teman-teman dapat penghasilan, sekarang masih 80% ya. Oke, menurut teman-teman 80% besar atau kecil? Besar atau kecil, Kang Rohmat senyum-senyum. Apa ya? Izin Besar atau kecil, kecil? Bu. Kecil, Kecil, oke. Bu. Teh Ana, besar apa kecil? Izin Bu, kecil Bu. Oke. Nah, teman-teman, 80% insya Allah nanti setelah lasar ya, OTW 100%. Nah, teman-teman, kadang ada honor-honor, kalau teman-teman tahu ya, ada honor-honor di luar gaji dan tukin sebenarnya mah ada kayak perjalanan dinas, ya, mungkin itu beberapa tidak di-spill ya. Nanti kalau apa kalau kita perjalanan dinas nih, kayak Brahma kemarin baru pulang dari IKN. Nah, itu dapat seharinya, jadi per kota itu beda ya. Itu bisa kalau perjalanan dinas. Kemudian penghasilan itu sebenarnya teman-teman cukup tidak cukup tergantung teman-teman. Ada yang gajinya puluhan juta tapi merasa nggak cukup. Nah, penghasilan itu menurut Brahma adalah keberkahan. Betul? Teman-teman yang penting berkah. Kalau teman-teman gajinya masih 3 juta, berarti ya tadi belinya yang di bawah 3 juta, jangan yang 5 juta gitu ya. Kalau teman-teman sekarang masih 2,5 juta, 3 juta, berarti pola hidupnya ya di bawah itu saja. Kadang kita kalau untuk hidup, insya Allah cukup sebenarnya penghasilannya. Kalau untuk hidup cukup, tapi untuk gaya hidup berapapun tidak cukup. Ya, jadi teman-teman untuk pernah Brahma itu sama Uwa, kakak ipar Neng kan PNS, tangga Uwa juga PNS. Terus dia mah rumahnya tingkat 3, mobilnya gonta-ganti. Kenapa Neng Rahma mah rumah masih kecil, mobil masih mobil Karimun tua, nggak apa-apa tua, gitu. Kan sama-sama Neng gitu kan. Teman-teman, kalau gaji tadi untuk gaya hidup tidak akan cukup seberapapun, tapi untuk hidup insya Allah cukup. Dan yang penting adalah keberkahan, karena kalau berkah cukup aja ya, kebeli aja. Nah, kadang belilah sesuai dengan kebutuhan, bukan kemauan. Nah, kalau teman-teman melihat orang handphonenya bagus, ingin, jadi redam untuk kemauan itu, karena tadi kita lihat kondisi kita. Yang penting kita insya Allah PNS itu tenang teman-teman. Waktu COVID, teman-teman Bu Rahma yang kerja swasta yang gajinya 50 juta gitu, mereka di PHK. Bu Rahma dengan walaupun misalnya gajinya nggak sampai 50 juta, tapi setiap bulan tetap dibayar dalam 2 tahun itu. Jadi tenang, minimal buat makan, buat kebutuhan dasar terpenuhi. Seperti itu teman-teman ya. Jadi pertama keberkahan. Kemudian nanti kalau teman-teman punya kompetensi yang khusus jadi narasumber itu dibayar juga. 1 JP itu narasumber ada 1 juta, eselon 3 ke bawah ada 900. Itu kalau teman-teman punya kompetensi khusus yang tidak dipunyai orang lain, nanti teman-teman bisa diundang sebagai narasumber. Nah, kalau Bu Rahma nih sudah Wida Iswara sekarang, Bu Rahma kan sebagai Wida Iswara, ada tunjangan Wida Iswara. Bu Rahma ngajar dibayar kalau melebihi jam wajib. Bu Rahma sekarang jam wajib pengajar ada sebulan 32 JP. Kalau belum 32 JP itu tidak dibayar. Tapi kalau lebih dari 32 JP itu dibayar, itu kelebihan Bu Rahma. Tapi kalau Bu Rahma ngajar di luar LAN itu 1 JP-nya bisa 300.000, bisa 200.000. Nah, teman-teman juga nanti dengan jabatan teman-teman, insya Allah akan ada penghasilan. Cuma tadi tingkatkan kompetensi ya, harus punya ilmu yang tidak dipunya orang lain sehingga teman-teman jadi narasumber di mana-mana. Ada apa nih? Ada aplikasi baru, teman-teman kuasai duluan. Nanti teman-teman diundang sebagai narasumber, diundang sebagai pelatih. Nah, gitu itu boleh nilai tambah ya. Itu intinya itu honornya teranggarkan ya. Jadi teman-teman silakan punya kompetensi khusus sehingga orang lain mengundang teman-teman sebagai narasumber. Nah, kemudian yang penting teman-teman di PNS adalah teman-teman itu tadi tenang insya Allah sampai puluhan tahun ke depan, walaupun kemarin COVID, katanya nih ada isu-isu akan terjadi global dunia gitu. Teman-teman kalau PNS insya Allah tadi teman-teman akan stabil, cuma tadi tergantung gaya hidup. Satu lagi, nah kalau teman-teman sudah punya penghasilan, teman-teman dipercaya bank, betul nggak? Kalau teman sekarang punya nilai lebih dipercaya bank, itu bank BJB, kalau dari Cimahi. Oke, Teh Sri Ana pada update
Bade nambut sabaraha, Kang Rohmat? Kang Fikri, mau di-update berapa? Itu dalam 2 hari cair ratusan juta ya. Jangan tergoda ya. Jangan tergoda. Oh iya, saya punya anak. Tapi kalau pinjamnya untuk beli rumah boleh, Bu. Saya belum punya rumah. Ambil cicilan buat rumah boleh. Karena apa? Rumah itu satu, kehidupan. Kedua, nilainya semakin sana, semakin tahun, semakin tinggi. Jadi tidak rugi. Tapi kalau pinjam untuk gaya hidup, untuk beli mobil yang mereknya bagus, itu saya nanti semakin tahun itu semakin berkurang nilainya. Tapi kalau untuk rumah, kalau kata Bu Rahma wajib. Ya, apalagi laki-laki harus beli rumah. Kalau nanti udah PNS 100% pinjam untuk beli rumah boleh. Tapi pinjamnya lihat separuh untuk cicilan, separuh untuk kehidupan. Jangan sampai biasanya ada yang terlalu banyak ambil ke bank, begitu tanggal 1 nggak semangat, gak gajian. Bukan gak gajian, sudah diambil duluan, eta uang pinjam ya. Oke, jadi teman-teman, penghasilan tadi yang penting teman-teman adalah keberkahan. Dan nanti biasanya setelah teman-teman punya kompetensi khusus, ada penghasilan apa tuh honorarium. Tapi tadi honorarium tidak bisa dipastiin, yang pasti kan gaji, uang makan, tunjangan kinerja, tapi untuk penghasilan lainnya teman-teman bisa nanti berupa dari keilmuan teman-teman yang punya ya. Jadi kalau ada apa-apa teman-teman kuasai, ada ilmu baru kuasai sehingga teman-teman bisa menjadi penghasilan tambahan yang resmi ya, bukan di luar itu. Kemudian hak lainnya adalah penghargaan yang bersifat motivasi. Teman-teman dari kantor harusnya ada bagian kepegawaian nih, sebenarnya bagian memotivasi teman-teman untuk terus bekerja. Kemudian tunjangan dan fasilitas, kemudian jaminan sosial atau BPJS ya. Sekarang BPJS sudah semakin baik, teman-teman. Teman-teman minimal sakit bisa punya BPJS. Bayangkan orang yang tidak BPJS harus ngurus-ngurus dulu ya. Teman-teman, alhamdulillah hak-haknya banyak. Penghasilan, penghargaan, jaminan sosial, lingkungan kerja. Kalau lingkungan kerja, teman-teman tergantung kitanya. Kita harus mau membawa diri. Kita anak baru nih, kita CPNS baru, ngikutin di dalamnya, ikutin budaya. Mohon maaf, jangan sok-sokan ya. Nah, kehadiran teman-teman harus bermanfaat di ruangan itu, di tempat kerja itu. Jadi, kalau lingkungan kerja, bagaimana kita pembawaannya? Ya kita harus bisa, tapi sekali lagi bukan untuk cari muka lingkungan kerja ya. Kerja untuk cari gaji, bukan cari muka. Ya rugi kalau cari muka ya, cari gaji aja. Nah, lingkungan kerja tergantung kitanya. Kita harus bisa beradaptasi. Kita harus mau membaur dalam lingkungan itu. Ada aturan apa sih kita ikutin ya. Terus teman-teman ada pengembangan diri. Nah, kalau pengembangan diri teman-teman itu adalah teman-teman setiap tahun harus ada jam wajib pelatihan. Teman-teman harus nambah ilmu. Sekarang masih 20 JP per tahun. Nah, pengembangan diri itu tidak semuanya harus yang berbayar di pelatihan. Sekarang banyak pelatihan online yang gratis. Teman-teman ikuti. Sesuai dengan dokter hewan. Apa nih ada pengembangan diri apa nih untuk mengembangkan atau misalnya kerjasama dengan yang dokter hewan di kota mana gitu ya. Nah, pengembangan diri itu intinya teman-teman harus bisa menambahkan diri. Tadi harus nambah ilmu, belajar intinya. Kudu belajar kayak tadi ya. Adaptasi, nambah belajar. Agar tadi setiap tahun teman-teman tidak ketinggalan. Biar setiap tahun ketika dunia berubah, teman-teman ikut berubah. Ada ilmu baru, teman-teman berkembang. Ada aplikasi apa lagi nih di Cimahi? Dipelajari, dikembangkan. Karena tadi biar teman-teman tidak tertinggal selama puluhan tahun menjadi PNS, selalu update ya. Kemudian 7, bantuan hukum. Ini tentang hak ASN. Teman-teman ketika ada suatu permasalahan, biasanya untuk PNS ada bantuan hukumnya. Ini haknya. Banyak pegawai menuntut hak lupa dengan kewajibannya. Minta haknya dulu lupa. Nah, makanya ini adalah kewajiban ASN. Nomor 1, setia dan taat pada Pancasila, UUD 45 dan pemerintah yang sah. Oke. Setia dan taat ini tadi masuk juga ya di loyal sama di agenda 1. Kemudian mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian melaksanakan nilai dasar ASN, tuh diulang lagi. Kewajiban teman-teman adalah melaksanakan nilai dasar ASN dan kode etik, kode perilaku ASN, kemudian menjaga netralitas, ini kalau dalam pemilu, tapi Bu ada Bu dalam pemilu teh, itu nggak netral dia ASN, biarin, kita nggak usah ikut-ikutan ya. Karena suka ada tuh di media sosial, dia kan ASN, tapi dia tidak netral. Kemudian bersedia ditempatkan, enggak ya teman-teman mah, langsung di Cimahi ya. Biasanya kalau pusat nih, bersedia ditempatkan seluruh wilayah Indonesia, biasanya di Cimahi. Kalau Cimahi kayaknya nggak akan dirubah, karena udah daerah. Kalau Kementerian Pusat, kayak LAN juga ada kan, ada 5 daerah. LAN itu ada di Jakarta, di Jatinangor, di Makassar, di Samarinda, sama di Aceh. Itu LAN, Lembaga Administrasi Negara. Jadi Bu Rahman bisa aja dirotasi kemana, tapi Bu Rahman nggak mau ya. Tetap di Bandung aja, kalau Cimahi aman.
Biasanya Kementerian Keuangan setiap 2 tahun sekali itu di rolling. Makanya teman-teman Bu Rahma yang dulu lulus STAN itu setiap 2 tahun pindah. Kadang istrinya di mana, suaminya di mana. Apalagi kalau suami istrinya dari STAN, itu beda kota. Kadang anaknya di Sukabumi, disimpan, saking harus pindah. Mungkin salah satu dulu Bu Rahma stres gak lulus STAN itu salah satunya adalah kata Allah, nanti kalau kamu STAN, kamu ini loh akan pindah-pindah tempat 2 tahun sekali. Kamu nggak dilulusin STAN di LAN aja biar settle di Bandung. Ya kan tadi teman Bu Rahma lihat ada yang ke Aceh, ke Kalimantan, setiap 2 tahun sekali di rolling di yang lulusan STAN di Kemenke. Makanya sama Allah Bu Rahma nggak dilulusin di STAN karena biar nggak pindah-pindah, biar di Jatinangor saja. Jadi teman-teman ternyata ketika kita pernah tidak doa kita tidak terkabul, bukan tidak terkabul, kata Allah ada yang lebih baik. Rahma nggak cocok di STAN biar nggak pindah-pindah. Jadi di LAN aja biar bisa ketemu dengan teman-teman di Latsar Cimahi ini. Jadi teman-teman itu adalah hak dan kewajibannya. Kemudian bagaimana sih mengolah ASN? Nah, teman-teman ini sebenarnya lebih ke bagian SDM ya, tapi tidak apa-apa. Bahwa ketika kita teman-teman nih mau terima di Cimahi, itu bagian backup SDM merencanakan. Ada berapa orang sih yang kita butuhkan di CPNS? Anjabnya, misalnya analis jabatannya, kemudian dicek kita perlu berapa sih di Cimahi. Ternyata tahun kemarin di Cimahi perlu 128 CPNS. Ini adalah diperencanakan, direncanakan, kemudian pengadaan dengan cara tadi tes CPNS, kemudian nanti harusnya ada penguatan budaya kerja dan citra institusi, kemudian ada pengolahan kinerja, pengembangan talenta dan karir, pengembangan kompetensi, pemberian penghargaan dan pengakuan, dan pemberhentian. Bu Rahma harapkan yang paling ujung pemberhentian itu nggak usah ya. Itu biasanya ada kasus-kasus ASN yang berkasus, itu bisa diberhentikan, tapi dengan beberapa tahapan tentunya. Nah, teman-teman kalau pemberian penghargaan itu kan teman-teman nanti kalau 10 tahun, 20 tahun nanti dapat Satya Lencana gitu ya. Teman-teman ada 10 tahun, ini Bu Rahma tahun ini berarti Bu Rahma 18 tahun. 2 tahun lagi 20 tahun mendapat Satya Lencana. Ini teman-teman akan mendapatkan ini. Tapi nggak bisa ke BJB ya kalau Satya Lencana itu nggak bisa ke BJB itu mah ya, nggak bisa jadi jaminannya. Tapi pengabdian aja. Nah, teman-teman juga bisa harusnya bagian BKPSDM bagaimana mengembangkan karir teman-teman. Itu adalah dikelola oleh bagian BKPSDM ya. Tapi teman-teman tadi belajar kalaupun BKPSDM tidak ada beranggaran, teman-teman bisa belajar di mana saja. Dengan sekarang dunia digital, teman-teman harus mampu mencari solusi sendiri ya. Belajar tidak usah disuruh, teman-teman bisa belajar di mana saja. Nah, penguatan nilai dasar ASN dan kode etik perilaku digunakan sebagai panduan pegawai dalam berperilaku dan membangun budaya kerja dan citra institusi. Kemudian, setiap instansi pemerintah wajib melakukan upaya internalisasi nilai dasar ASN dan kode etik, kode perilaku ASN sebagaimana di lingkungan instansinya. Nah, nanti sekali lagi ini internalisasi nilai dasar ASN itu akan ada di aktualisasi. Oke. Pengolahan kinerja ASN berorientasi pada hasil kerja. Teman-teman mungkin lebih ke SKP ya. Nah, teman-teman ada SKP. Nah, SKP itu teman-teman itu rapotnya teman-teman selama menjadi ASN ya. JPNS nanti itu rapotnya teman-teman. Nah, biasanya SKP ini teman-teman kalau mau naik pangkat, nanti teman-teman sekarang golongan berapa? Kang Rohmat 3A ya sekarang? 3B? 3A Bu gitu. Nah, nanti ketika mau naik 3B itu SKP-nya harus 3 tahun berturut-turut nilainya baik. Nah, teman-teman SKP itu untuk diperlukan ketika akan naik pangkat. Kalau teman-teman ada yang nilainya cukup, biasanya ditambah tugas lainnya. Nah, teman-teman insya Allah SKP-nya baik semua ya. Itu SKP dulu sama SKP sekarang adalah, kalau SKP sekarang itu ada nilai berakhlaknya di bawahnya. Jadi tidak hanya kinerja, juga ada nilai-nilai berakhlaknya. Bagaimana Kang Rohmat, Teh Dia, Teh Sri, misalnya nilai berakhlak dalam bekerja, ada nggak nih orientasi pelayanannya ke masyarakat, ada nggak adaptifnya, itu dinilai sama pimpinan. Jadi sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi, itu menambah nilai di SKP. Kalau teman-teman kinerjanya bagus, tapi misalnya nilai berakhlaknya kurang, nanti jatuhnya tapi cukup. Ya pastikan teman-teman nilai berakhlak ini sekali lagi tadi ada di SKP. Kalau dulu tadi cuma kepemimpinan, kejujuran. Nah, sekarang di bawahnya itu ada tadi nilai-nilai berakhlak di SKP untuk penilaian kinerja ASN ya. Kemudian pengembangan talenta dan karir, kemudian juga mobilitas talenta dilakukan dalam satu instansi pemerintah antar instansi. Jadi teman-teman bisa teman-teman nanti berpindah antar dinas, misalnya sekarang rotasi ya.
rotasi sekota Cimahi juga bisa. Kalau teman-teman mau pindah ke LAN nanti udah pas mau pensiun jadi PI bisa juga ya. Jadi teman-teman banyak bagaimana ragam pengolahan kinerja sebagai ASN. Nah, kemudian setiap ASN wajib melakukan pengembangan kompetensi tadi melalui pembelajaran terus-menerus. Nah, belajar terus-menerus ini masuk nilai apa nih di agenda 2? Kompeten. Iya, Kompeten, Bu. kompeten adalah harus melakukan pembelajaran terus-menerus ya. Kemudian Bangkom atau pengembangan kompetensi dilaksanakan melalui sistem pembelajaran terintegrasi dengan pekerjaan. Jadi teman-teman, misalnya kompetensi teman-teman apa nih? Kalau Kang Rohmat, ini apa bidangnya sekarang? Penugasannya apa? Sebagai penata kelola sistem dan teknologi informasi. Nah, Digital berarti ini. berarti yang digital ya teman-teman. Jadi sesuai dengan terintegrasi dengan pekerjaan. Kemudian juga sebagai bagian penting dan saling terkait dengan komponen manajemen ASN, terhubung dengan pegawai ASN lain lintas instansi pemerintah maupun dengan pihak terkait ya. Jadi teman-teman pengembangan kompetensi juga tidak harus belajar tapi sharing atau lihat ke dinas lain. Di sana ada apa sih dengan jabatan yang sama. Nah, atau benchmarking, kemarin udah ada benchmarking ya. Di agenda 2 teman-teman boleh benchmarking sesuai dengan jabatannya. Dokter hewan di tempat lain seperti apa sih, itu masuk ke dalam pengembangan kompetensi. Menambah insight dari teman-teman yang lainnya ya. Oke. Nah, teman-teman ada juga konsep sistem merit. Intinya sistem merit ini bahwa pengolahan SDM berdasarkan pada kualifikasi. Kalau tahu dulu kan like dislike, sekarang nggak bisa. Ada sistem merit. Jadi pengolahan SDM didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, potensi, dan kinerja, serta integritas dan moralitas yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tidak membedakan latar belakang suku, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, dan atau kebutuhan khusus. Nah, ini adalah sistem merit. Jadi teman-teman sekarang, kalau teman-teman keren, teman-teman pinter, teman-teman bisa menduduki jabatan-jabatan tertentu, ya, nggak like dislike lagi. Oke. Nah, ini teman-teman sistem merit. Nah, teman-teman, untuk modul kedua kita akan bahas besok ya. Sekarang kita kalau habis materi terbitlah, kalau selesai materi terbitlah tugas. Aduh, berahmat tugas apa lagi kerjanya. Oke, ya. Baik. Teman-teman, izin Bu Rahma akan tepat waktu karena Bu Rahma membantu pembukaan gelombang 4 ya. Jadi Bu Rahma akan tepat waktu 9 sampai 9.30. Masih ada waktu 15 menit kita cek untuk tugasnya. Nah, kan ada tugas kelompok. Nah, kelompoknya waktu agenda 1 sama agenda 2 sudah ada kelompok kecil ya? Sudah, Bu. Oke. Ini ketua kelompok di sini siapa nih? Ketua kelompok 2A? Ada ketua kelompok? Oh, Kang Rohmat ya. Nanti terserah Kang Rohmat, apakah mau dibentuk kelompok baru atau pakai kelompok yang lama? Bu Rahma serahkan ke Kang Rohmat sebagai ketua kelompok di 2A ya. Oke, tugasnya adalah mohon izin. Oke. Seperti biasa ada tugas individu, juga ada tugas kelompok. Ini tugas terakhir kelompok ya, jadi gaskan lah ya. Tugas terakhir di pembelajaran, tugas individu terakhir, karena nanti habis pembimbingan lebih ke individu tugasnya. Nanti Kang Rohmat WA Bu Rahma ya, Bu Rahma kasih share tugasnya ya Kang ya. Siap, Bu. Oke, Bu Rahma ini share screen dulu. Apa sih tugasnya? Ini teman-teman tugasnya sama dengan semua kelompok, karena kami Widya Iswara sudah melakukan penyamaan persepsi untuk tugasnya. Sudah terlihat? Masih loading, Bu. Oh, sudah, Bu. Nah, sudah sama. Oke, baik teman-teman. Jadi teman-teman semakin banyak tugas, teman-teman semakin banyak ada ilmu baru di situ ya. Tadi bisa video, bisa edit ya, bisa menganalisis. Jadi
ketika teman-teman pelatihan, kenapa ada tugas? Biar teman-teman ada nambah ilmu gitu ya, nambah kepintaran atau menambah pengembangan kompetensi teman-teman. Nah, izin nanti Kang Rohmat, untuk kelompoknya dibagi ke dalam 3. Sekali lagi boleh kelompok lama atau kelompok baru. Jadi menganalisis smart governance. Ini 4JP. Jadi setelah Zoom ini silakan mengadakan tugas dibagi ke dalam 3 subkelompok. Lakukan analisis atas kasus di bawah ini untuk menunjukkan kemampuan dalam menerapkan konsep manajemen ASN dan smart ASN dalam permasalahan di masyarakat. 1. Peserta mempelajari kasus-kasus video yang tersedia dalam YouTube. Ini video sudah ada ya. Peserta dibagi dalam 3 kelompok. Pastikan semua anggota kelompok terlibat aktif. Kemudian peserta menganalisis kasus dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN meliputi isu utama, deskripsi atas kasus tersebut berdasarkan data dan referensi yang digunakan, deskripsikan pihak-pihak yang terkait beserta perannya, analisis pro dan kontra, uraikan pendapat yang mendukung maupun menentang konten isu secara berimbang sehingga tetap objektif dan imparsial. Kemudian solusi atau tanggapan berdasarkan manajemen ASN dan smart ASN, berikan solusi dari sudut pandang kelompok dengan menggunakan pisau analisis kedua mata pelatihan tersebut. Ya, teman-teman, data dan referensi harus digunakan sebagai bahan untuk memperkaya analisis. Nah, ini adalah kasusnya ada 3. Berarti kelompoknya 1, 2, 3 atau ABCD Kang Rohmat? Intinya satu kelompok Kelompoknya 1, 2, 3, Bu. Intinya satu kelompok 1 kasus ya, tidak mengerjakan 3-3-nya. Oke, berarti kelompok satu kasus begitu. Ya, jadi bukan semuanya dibahas, gak usah ya. Jadi satu kelompok 1 kasus. Berarti kelompok 1 tentang guru ini dipecat usai viral. Ini kelompok 1, YouTube-nya ada di sini. Kemudian kontra guru. Kelompok 2 tentang deretan cerita influencer alami teror. Ini untuk kelompok 2. Kemudian kelompok 3 fenomena no viral no justice. Ini untuk kelompok 3 ya. Tulis dalam bahan presentasi. Boleh apa saja bentuknya, silakan. Kemudian maksimal 6 halaman tong seerteing ya. Maksimal 6 halaman. Kemudian tugas diunggah hari ini. Sebelum kayak Cinderella ya, sebelum jam 12. Pokoknya sebelum lonceng berbunyi kalau Cinderella ya. 2359. Oke, akan dipaparkan besok Selasa. Kumpulkan dengan format, jangan lupa kelompoknya, kemudian diuploadnya di Hailing. Ini tugas kelompok. Nah, tugas individu. Nah, teman-teman, tugas individu ini nanti bisa jadi cikal bakal buat teman-teman aktualisasi. Ya, sekali lagi buat jadi nanti teman-teman aktualisasinya jika ini mau diambil silakan langsung dilanjutkan ketika masuk pembimbingan. Ya. Nah, untuk yang tugas individu ini tugasnya cuma ada 2, tugas kelompok sama tugas individu. Identifikasi 3 isu dan rumuskan 1 ide kreatif di lingkungan instansi. Sekali lagi di lingkungan kerja teman-teman terkait dengan kedudukan dan peran ASN selaku ASN dalam upaya mewujudkan smart governance di instansi. Isu diarahkan untuk persiapan aktualisasi teman-teman sehingga nanti ketika teman-teman bimbingan nggak bingung lagi mau ngambil apa. Nah, kalau teman-teman sempat diskusi dengan pimpinan hari ini, Pak, saya ada tugas isu, apa aja Pak isu yang di kantor saya, boleh. Teman-teman sudah tahu mentornya ya? Sudah tahu mentornya siapa kan? Sudah tahu, Bu. Nah, ini kalau sempat, diskusikan dengan mentor. Tapi kalau tidak sempat, tidak apa-apa ya. Diskusikan dengan mentor. Jadi persiapan aktualisasi latsar, sehingga nanti hari Rabu ketika masuk pembimbingan, teman-teman sudah punya embrionya untuk menjadi aktualisasi. Nah, kemudian ini outline penulisan, deskripsikan masing-masing isu tersebut. Bu, caranya ngasih isu gimana? Nah, biasanya isu biasanya kondisi real saat ini seperti apa, kondisi idealnya seperti apa. Nah, di situ bisa ada gap. Apa yang harus kita lakukan biar menjadi kondisinya menjadi ideal? Kondisi saat ini, keadaan tuliskan keadaan saat ini, boleh tambahkan kondisi yang diharapkan. Itu teman-teman mencari permasalahan biasanya awali dengan sekarang seperti apa, kemudian idealnya seperti apa sih? Di situ berarti ada gap. Nah, gap
itu tuh bisa diangkat jadi isu permasalahan yang akan menjadikan biar jadi nantinya seperti apa yang realnya, dunia realnya ya. Jadi kondisi sekarang dengan realnya seperti apa? Ada kondisi idealnya. Biar untuk mencapai kondisi ideal, ada masalah apa di situ? Teman-teman bisa masukkan sebagai isu, ya. Kemudian analisis dampak, uraikan akibat yang terjadi jika isu tersebut tidak diselesaikan. Kemudian pihak yang terdampak siapa saja nih? Identifikasi stakeholder yang terpengaruh dan akibatnya terhadap masing-masing. Kemudian kaitkan dengan agenda 3, analisis hubungan isu dengan kedua mata pelatihan, manajemen ASN dan smart ASN. Kemudian data visual, boleh ditambahkan bukti visual atas munculnya itu isu tersebut dalam grafik data, tabel, foto misalnya. Apa isunya misalnya belum digitalisasinya arsip atau masih kurangnya pengurusan data. Buktinya apa? Misalnya kalau arsip itu berantakan, misalnya dipoto, boleh itu sebagai data ya. Itu teman-teman kalau bisa semua by data. Jadi misalnya belum digitalisasinya arsip di kantor teman-teman. Gimana nih? Masih berantakan di foto. Itu sebagai evidence untuk menguatkan bahwa arsipasi teman-teman itu misalnya belum rapih seperti itu ya. Atau misalnya masih banyaknya antrian di puskesmas. Fotoin antriannya. Nah, bagaimana teman-teman punya ide agar tadi tidak antri lagi apalagi sudah tua? Seperti apa nih inovasinya? Apa dibuat nomor kah? Atau seperti apa? Atau informasi ke masyarakat kah? Apakah itu karena masyarakatnya kurang tahu atau kitanya kurang sosialisasi? Nah, kalau tidak, by evidence. Nah, sekali lagi itu buat cikal bakal aktualisasi sehingga nanti saat pembimbingan tinggal menambahkan. Ya, karena teman-teman waktunya cuma 2 minggu. Tanggal 6 Februari itu sudah seminar rancangan atau presentasi inovasi teman-teman. Oke. Nah, kemudian dari 3 itu, pilih 3. Dari 3, tentukan 1 isu utama. Ya, menggunakan boleh USG, tadi APKL, apa saja yang teman-teman kuasai. Biasanya sih kebanyakan USG. Ya. Tidak usah dua-duanya. Pernah ada APKL iya, USG iya. Ya, kalau APKL untuk kelayakan isunya, USG untuk menentukan. Tapi boleh salah satu, teman-teman ya. Kemudian, analisis akar masalah dari isu utama dengan menggunakan teknik analisis yang dikuasai. Misalnya tadi, pohon masalah, SWOT, fishbone, atau 5Y ya. Kemudian tentukan ide kreatif Anda untuk menyelesaikan isu utama tersebut, judul gagasan dan tujuan, tahapan kegiatan, kemudian analisis agenda 3 terhadap ide dan tahapan kegiatan. Dalam bentuk Word 5 halaman dan bahan slide-nya 4 slide ya. Maksimal 4 slide dikumpulkan besok kalau ini sebelum Zoom aja. Kan besok Zoom jam 9.30 ya. Jadi sebelum Zoom besok dikumpulkannya. Besok akan dipresentasikan pada hari Selasa juga. Oke, teman-teman itu tugasnya. Kalau bingung berarti teman-teman berpikir. Oke, ada pertanyaan? Kalau teman-teman bingung, teman-teman ada yang masuk gitu kalau bingung itu. Kalau nggak bingung sama sekali itu ada yang nggak ada yang masuk ya. Kalau bingung, aduh bu, aduh, berarti teman-teman berpikir apa yang saya lakukan. Ketika bilang aduh, berarti teman-teman apa yang saya lakukan ya. Teman-teman dalam kerja itu selalu ada apa ya permasalahan. Tapi bagaimana teman-teman fokus apa yang saya lakukan ketika ada kendala apa? Jadi fokus ke apa yang saya lakukan, bukan kenapa sih ada masalah ini, kenapa sih ada tugas, bukan apa yang harus saya lakukan setelah ini. Karena masalah dalam kantor teman-teman hampir ada setiap hari. Kayak Bu Rahmani, aduh hari ini harus ngajar, habis pembukaan ada tamu, apa yang saya lakukan? Tadi lebih awal siap-siapin buat tamu dulu, buat makan minumnya semuanya, koordinasiin. Kemudian Bu Rahma masuk Zoom dulu, pergi dulu ambil minum, cek studio lantai 3. Nah, kayak gitu teman-teman. Jadi apa yang saya lakukan ya teman-teman biar lebih strong lagi, kuat lagi dalam menjadi PNS nanti bertahun-tahun ke depan ya. Jadi teman harus kuat, harus strong. Ada pertanyaan terkait tugas? Kalau pusing nggak apa-apa, teman-teman nanti bisa. Yang tugas individunya sebisanya dulu aja. Nanti besok kita review kan. Jadi dalam tugas itu tidak ada takut salah. Tolong mindset-nya dikeluarkan. Jangan takut salah. Teman-teman kerjakan semampunya. Nanti direview. Yang teman-teman berproses. Kalau Bu Rahma, prosesnya aja bagi Bu Rahma itu sudah. Kalau Bu Rahma kalau nilai nggak terlalu pelit ya. Maksudnya teman-teman Bu Rahma bisa mengasih nilai teman-teman maksimal. Karena melihat proses, melihat teman-teman aktif, konfirmasi kalau nggak masuk. Itu bagi Bu Rahma itu adalah proses pembelajaran. Bagi Bu Rahma itu dinilai. Jadi nggak cuma hasilnya aja. Kalau Bu Rahma nggak hasilnya bagus, langsung nilainya bagus. Tapi melihat proses teman-teman aktif di kelas,
mau hadir, mau ngerespon, kemudian juga kalau ada apa-apa WA, izin itu adalah proses pembelajaran. Bagaimana teman-teman harus izin ketika menjadi peserta pelatihan, kemudian kerjasama dengan teman terlihat, saling melengkapi, itu adalah proses pembelajaran, tidak hanya output. Beraham pengen cerita teman-teman, ada waktu itu eselon 3 camat, laporannya rapih, keren, bagus. Pas ditanya, nggak bisa menjelaskan, dan akhirnya ditunda. Nah, Mas Brahma mending jelek punya sendiri bisa menjelaskan gitu Mas Brahma ya, tapi lebih baik bagus ya. Dia rapih banget, tidak bisa menjelaskan. Akhirnya ditunda. Itu seorang camat loh, tidak ditunda ya. Ditunda kelulusannya. Ya, teman-teman percaya dengan diri sendiri, teman-teman bisa, teman-teman mampu. Kalau tadi Bu capek, itu manusiawi betul, keluar capeknya. Berarti habis itu nggak capek lagi ya. Kalau teman-teman kalau lagi capek keluarkan saja. Aduh, tapi teman-teman habis itu apa yang harus saya lakukan? Saya harus selesai. Nah, teman-teman kalau tiket konser ya, semua tiket konser, tiket nonton, teman-teman semangat. Nah, ini tiket ke BKN untuk dengan lulus latsar. Nah, harus semangat ya. Jadi teman-teman sekarang lagi war tiket ke BKN untuk menyesalkan C-nya dari CPNS menjadi PNS dengan lulus latsar dari LAN. Jadi kalau tiket nonton konser dan nonton film teman-teman semangat, nah tiket ke BKN juga harus semangatnya, harus lulus. Kerjakan semampunya. Upload tepat waktu, jika ada kendala upload, konfirmasi. Video suara nggak saklek, nggak boleh gitu. Pasti ketika teman-teman ada pembelajaran tadi, ada izin, ada konfirmasi, insya Allah kita bisa berikan keleluasaan lagi jika teman-teman ada hal-hal yang di luar kendali teman-teman. Ya, yang penting komunikasi, komunikasikan, izin. Makanya tadi ada harus harmoni sama pengajar, sama wali kelas, sama teman sendiri, sama mentor ya. Nah, teman-teman, kalau misalnya yang diambil isunya itu ternyata nanti pas aktualisasi mau berubah juga boleh. Jadi sebenarnya ini adalah embrio biar teman-teman tadi tidak nol lagi ketika masuk agenda 4. Kalaupun nanti ketika agenda 4 posnya mau dirubah, isunya juga boleh ya. Kenapa sih harus persetujuan mentor? Karena mentor yang akan membantu teman-teman saat aktualisasi. Nanti saat habituasinya mentor akan membantu. Biasanya salah satu indikator peserta tidak lulus atau ditunda adalah penilaian dari mentor. Dia tidak bertanya, Bu, tidak kolaborasi, ngerjain sendiri, nggak tahu dia kerja apa. Jadi kemarin itu mohon maaf, yang 2025 ada dari CPNS BPOM itu ditunda karena tidak harmonis dengan mentornya. Jadi mentornya juga, dari mentornya aja ngasih 50. Bu Rahma gimana mau ngasih 100? Jadi teman-teman kalau mentornya di bawah 50 ya Bu Rahma nggak bisa nambahin ya. Teman-teman komunikasikan dengan mentor, Pak, ini saya mau ada isu ini. Tapi kalau sekarang nggak sempat di agenda 3 tidak apa-apa. Nanti ketika agenda 4 pembimbingan itu harus persetujuan mentor ya. Kalau untuk agenda 3 ini tidak ketemu mentor, misalnya tidak sempat, menurut teman-teman aja silahkan. Cuma nanti ketika agenda 4, ketika yang akan dijadikan aktualisasi harus persetujuan mentor. Karena mentor akan hadir saat seminar rancangan. Nanti saat seminar rancangan itu akan hadir. Oh, yang dibuat Rohmat itu saya tahu itu keren, Bu. Soalnya di kami belum ada dan saya mensupport apa yang dibuat oleh Rohmat. Itu yang harus dikatakan mentor saat seminar rancangan. Nah, ya teman-teman tadi harus konsultasi. Pak, saya membuat ini. Tapi Bu, kalau misalnya apa yang diminta mentor sama saya kok berbeda, apa yang harus saya lakukan? Ikutin mentor. Kita posisikan sebagai peserta, sebagai anak baru, ikutin pasti bisa. Jadi Bu Rahma itu tahun kemarin ada Koci 4, itu OIKN, hari Selasa, hari Rabu mau ujian, bimbingan hari Jumat belum ada ACC dari mentor. Bu Rahma panik, saya bilang, ikutin arahan mentor, tapi Bu saya nggak bisa, kamu pinter, kamu keren. Mentornya pengen ABCD, kebetulan mentornya langsung kepala dinas. Saya bilang, kamu bisa, kamu mampu. Daripada kamu bikin sendiri, mentor nggak support, akhirnya kamu nggak lulus. Oh siap Bu, bisa. Teman-teman, apalagi teman-teman Gen Z ya, angkatan milenial, kalau Bu Rahma angkatan kolonial ya. Kalau teman-teman milenial ya, pasti lebih pinter, lebih bisa, lebih mampu. Ya. Oke, ada pertanyaan nggak? Izin minum. Izin bertanya, Bu. Boleh. Kalau nggak salah ingat untuk terkait USG ya, Bu, kan datanya itu ada berupa angka gitu, Bu. Nah, kemarin tuh dijelaskan oleh Widya Uswara itu salah satu evidence atau dasar terkait penentuan angka tersebut tuh harus berupa dari Google Form. Nah, ini kan jangka waktunya hanya sehari. Jadi
Apabila izin Bu, terkait angka tersebut tidak ada dasarnya terlebih dahulu, apakah tidak apa-apa ya Bu? Terima kasih. Oke, USG itu bisa dari G-form, bisa dari wawancara, bisa dari data sebenarnya, ya. Kenapa dia diangkat? Dia nilainya satu karena apa? Tadi dari tiga itu mana yang lebih berdampaknya besar? Tadi salah satunya boleh dari G-form, tapi boleh dari sekitar pengamatan juga dari menurut Kang Zaki ini kayaknya kalau di lebih urgent karena berdampaknya lebih luas ke masyarakat misalnya atau berdampaknya ke instansi. Tapi kalau yang berdampaknya lebih ke internal kayak lebih individu berarti nilainya lebih rendah kayak gitu ya. Jadi boleh beberapa alternatif Kang Zaki ya. Boleh pakai G-form, boleh pengamatan atau prediksi kita aja dulu sekarang untuk yang agenda 3 ya. Sepertinya kalau nggak dilaksanakan dampaknya apa nih? Kalau dampaknya semakin luas ke instansi, ke masyarakat, apalagi pasien misalnya gitu, itu berarti nilainya lebih tinggi, gitu ya. Tapi kalau dampaknya hanya lingkup kinerja dan tidak berdampak keluar ke masyarakat, nilainya lebih kecil. Jadi untuk SK ini silakan untuk tugas agenda 3 ini boleh pengamatan, boleh wawancara, boleh berupa asumsi teman-teman, sepertinya akan seperti ini. Nah, nanti kalau misalnya untuk saat aktualisasi juga, tidak semua pakai G-form, tergantung nanti cost-nya ya. Minta tolong ke kos seperti apa karena tadi ada beberapa alternatif yang bisa teman-teman gunakan tidak satu saja tidak melalui G-form boleh melalui yang lain juga Kang Zaki ya oke oke ada Baik lagi Bu, terima kasih banyak Bu. sama-sama Kang Zaki ketika teman-teman manut aduh apa langsung ya Allah mudahkan Allahumma yassir wala tu'assir Allahumma yassir wala tu'assir ya Allah mudahkan ada aja idenya ya sertakan Allah Tuhan dalam setiap derap langkah teman-teman insya Allah dimudahkan ya Allah saya kok mumet apa sih idenya gitu atau apa bagaimana saya kurang mampu berdoa ya jadikan doa sebagai langkah utama bukan langkah terakhir dalam setiap langkah dan kegiatan kita ada lagi kalau tidak ada sudah pas 9.30 semangat ya. Bisa-bisa, kudu bisa, pasti bisa. Teman-teman bisa, teman-teman keren. Ya. Oke, saya bisa, saya mampu. Di sini gini, saya bisa, saya mampu, saya bisa, saya mampu. Ya. Saya bisa karena ada Allah yang akan membantu saya. Oke. Baik teman-teman, sekali lagi gaskan semangatnya kan ini agenda terakhir. Ini tugas kelompok terakhir ya, tugas kelompok terakhir. Silakan dimaksimalkan. Nanti Kang Rahmat sekali lagi dipersilakan Zoom ini tidak akan Bu Rahmat tutup. Silakan mau diskusi dulu boleh. Bu Rahmat paling izin ke pembukaan ya, pindah pindah saluran dulu ke pembukaan. Teman-teman satu semangat, oke? Kemudian jaga kesehatan, apalagi sekarang musim hujan. Tadi lihat polisi basah-basahan, takutnya masuk angin deh Bu Rahma. Kalau musim hujan jangan lupa bawa jas hujan kalau pergi-pergi ya. Teman-teman harus bertahan sampai 6 Februari. Bertahan sampai seminar rancangan. Jangan sampai ada yang susulan karena sakit ya. Sakit itu bisa kita ciptakan. Kita tidak ada musim hujan-hujanan, lupa makan, terus terlalu dipikirin. Kerjakan saja, tong dipikirkan, dikerjakan. Jamnya ketika lelah istirahat, ketika bad mood me time nonton drakor dulu sebentar main bola dulu sebentar boleh ya lakukan hal-hal yang teman-teman sukai ketika teman-teman mood untuk tadi menetralisir alam tidak burning out gitu ya teman-teman pasti bisa ya kemarin 1-2 udah bisa dilewati ini agenda 3 tinggal hari ini besok cuma 2 hari lagi ya sekali lagi teman-teman bisa teman-teman keren oke mungkin itu saja untuk Bu Rahma di hari ini izin kita dokumentasikan dulu ya untuk administrasi juga. Oke, boleh huruf L-nya deh. Oke. Oke, terima kasih. Sekali lagi semangat, kita ketemu besok. Oh iya, Bu Rahmat itu kalau ngomong suka kecepatan, boleh ditahan ya sedikit. Bu Rahmat itu dulu katanya cocoknya jadi reporter sepak bola gitu kata teman-teman ya. Ini udah agak sedikit meredam. Jadi mohon maaf kalau Bu Rahmat agak kecepatan. Kalau tadi ada kurang-kurang yang pas, mohon dimaafkan, boleh japri ya. Itu kan salah satu kekurangan Bu Rahmat tadi. Kalau bicara kecepatan. Oke. Baik, sekali lagi teman-teman, terima kasih. Mohon maaf kalau ada kurang-kurang kata-kata yang berkenan. Terima kasih, tetap semangat, jaga kesehatan, kelola waktu dengan baik, dan tadi saling mensupport ya satu kelompok ini di bawah kelompok Kang Rahmat. Hatur nuhun, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ibu. Terima kasih Ibu. Terima kasih Bu. Ibu.
Oh, nanti dinamika kelompok siang ya? Hah? Ya, aku bantu Nur, Pak.